Halo pejuang IPA, di awal video tadi kalian telah melihat ya, ada peristiwa melelehnya es di tempat yang berbeda. Melelehnya es ini ada pengaruhnya dengan kalor. Pada peristiwa pertama, es meleleh berada di daerah yang lebih dingin dibandingkan es kedua. Tentu kalian berpikir, es kedua akan cepat meleleh dibandingkan es pertama karena suhu di daerah lingkungannya. Namun, apakah hanya suhu saja yang dapat mempengaruhinya? Untuk itu, coba kamu buat rumusan masalah atau pertanyaan terkait permasalahan ini ya. Agar kamu lebih memahami tentang konsep kalor, coba kamu perhatikan penjelasan berikut ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang suhu. Seorang ilmuwan yang bernama Joseph Black telah memaparkan pengertian dari kalor sekaligus perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu, seperti yang telah kita ketahui, merupakan derajat panas suatu benda yang dapat diukur dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Jadi, kalor merupakan sesuatu yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin ya. Nah, pada ilmu fisika, kalor itu dilambangkan dengan huruf Q besar ya, di mana satuannya adalah kalori. Di mana satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Namun, satuan kalori itu bukan satuan SI untuk kalor ya. Satuan kalor dalam SI adalah joule, di mana 1 kalori setara dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Sehingga 1 joule setara dengan 0,2390 kalori atau sering dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Nah, terkait permasalahan di video, misalnya nih, es batu yang bersuhu minus 10 derajat Celcius dipanaskan, apakah es batu akan langsung mencair? Tentu tidak. Es pasti akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius terlebih dahulu. Baru pada suhu tersebut, es dapat mencair atau berubah menjadi air. Nah, apabila kita telusuri lebih lanjut, dengan sederhana, ada dua pengaruh kalor yaitu menyebabkan perubahan suhu dan yang kedua perubahan wujud zat. Anak-anak, walaupun suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda, ternyata keduanya saling berhubungan nih. Jadi, ketika suatu benda diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik. Dan sebaliknya ya, pada saat suatu benda kehilangan kalor, maka akibatnya adalah suhu benda menjadi turun. Nah, dari pernyataan ini berarti kita ketahui bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Begitu ya anak-anak? Kalian bisa perhatikan, termometer ini menunjukkan suhu yang rendah ketika mengukur es batu. Apabila es batu ini dipanaskan, maka akan berubah menjadi air. Apabila air ini terus dipanaskan, maka suhunya akan meningkat. Sekarang, coba kalian beri contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjukkan peristiwa kalor dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Ketiga zat ini dapat mengalami perubahan bentuk atau wujud jika suhunya berubah akibat menerima atau melepaskan kalor. Ada 6 jenis perubahan wujud benda, yakni mencair,
membeku, mengembun, menguap, menyublin, dan mengkristal. Misalnya ketika ibu memanaskan mentega deh. Mentega awalnya memiliki wujud padat. Namun ketika mentega dipanaskan atau diberikan kalor, maka mentega akan berubah wujud. Nah, apabila mentega yang cair didinginkan, maka mentega itu akan melepaskan kalor, sehingga akibatnya mentega yang cair akan memadat kembali. Nah, jadi perubahan keenam wujud zat ini itu dapat terjadi karena melepaskan atau menerima kalor. Untuk itu, cobalah kalian cari informasi tentang perubahan wujud yang mana yang memerlukan kalor dan yang mana yang melepaskan kalor. Kalor dapat diterapkan pada termos air. Seperti yang kita ketahui bahwa termos air berfungsi untuk mempertahankan air agar tetap panas. Coba kamu jelaskan bagaimana konsep kalor pada termos air. Setelah kamu memahami tentang konsep kalor, kita kembali ke permasalahan di awal ya. Ada pernyataan bahwa es kedua akan cepat meleleh karena pengaruh suhu yang diterimanya. Apakah hanya suhu saja yang mempengaruhinya? Maka dari itu, cobalah buat hipotesis ya, atau dugaan sementara kamu ya. Untuk membuktikan hipotesis kamu, coba kamu lakukan 3 kegiatan yang tersedia di NKPD ya. Nah, bagaimana? Kalian telah melakukan percobaan bukan? Untuk itu, buatlah kesimpulan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Yang kedua, apa pengaruh kalor terhadap suhu benda? Dan yang ketiga, apa pula pengaruh kalor terhadap wujud benda? Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Sampai jumpa!